Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonera, jumpa lagi bersama saya Ines Bonera. Apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang fasilitas kesehatan yang pembayarannya bisa menggunakan kartu JKN. Sebelumnya, apa kalian tahu kartu JKN itu apa? Kita kenalan dulu yuk sama kartu JKN. Kartu JKN dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi, yang kalian sering dengar bahwa setiap bulan kita diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Setelah kita membayar iuran BPJS Kesehatan, maka kita bisa menggunakan kartu JKN untuk berobat. Nah, fasilitas kesehatan yang bisa digunakan pembayarannya itu pakai kartu BPJS. Yang pertama adalah Puskesmas, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Di seluruh wilayah Indonesia itu ada puskesmas. Dan puskesmas itu milik pemerintah, yaitu milik negara. Jadi, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan sampai Pulau Papua, itu pasti ada yang namanya puskesmas. Selain puskesmas, ada klinik. Jadi yang pertama tingkatannya adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Biasanya itu puskesmas atau klinik terdekat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Tapi kalau di daerah aku yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada klinik kimia farma, Pertamedika, dan puskesmas. Selebihnya aku nggak tahu. Tapi untuk saat ini aku menggunakan vaskes pertamanya adalah puskesmas. Jadi kita bisa berobat dari keluhan yang ringan, sedang, sampai berobat untuk penyakit yang agak parah. Dan aku sudah mengalami itu semua. Baik aku sendiri yang berobat menggunakan kartu JKN, atau ibu aku, atau bapak aku, dan hampir semua anggota keluargaku kalau berobat semenjak tahun 2018 atau 2017 itu menggunakan kartu JKN. Sebenarnya BPJS Kesehatan sudah ada di masa Presiden SBY dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan itu adalah program yang bagus untuk seluruh rakyat Indonesia. Walaupun ada minusnya kadang-kadang, tapi lebih banyak plusnya. Karena aku bukan pekerja, untuk saat ini aku membayar iuran BPJS secara mandiri. Jadi ada 3 tingkat dalam BPJS Kesehatan, yaitu pertama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sebenarnya apa yang membedakan antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Jadi perbedaannya adalah di saat kalian mendapatkan rawat inap. Jadi fasilitas rawat inapnya berbeda-beda tergantung premi yang kalian bayar. Besarannya berapa sih untuk bayar BPJS Kesehatan? Jadi dimulai dari kelas 3. Kelas 3 itu perawatannya sesuai dengan kelas 3, yaitu satu kamar bisa terdiri dari 7 pasien. Pokoknya rame deh ruang rawatnya. Aku pernah coba ke situ juga karena kamar kelas 2-nya penuh. Kelas 2 itu ada yang satu ruangan
4 pasien atau 3 pasien. Dan untuk kelas 1 itu pasiennya ada yang berdua gitu. Jadi cuma beda fasilitas perawatannya aja. Sedangkan untuk pengobatannya semuanya sama. Dokter sama di cover untuk dokternya. Untuk operasinya ada beberapa yang di cover, ada yang enggak. Dan untuk obat-obatannya itu ada yang di cover sama BPJS Kesehatan, ada yang enggak. Jadi ada beberapa obat yang kalau kita beli dapat gitu dari rumah sakit, ada yang beli sendiri di apotek. Biasanya itu yang kayak vitamin-vitamin itu nggak di cover. Jadi ada plus dan minusnya. Dan kenapa sih BPJS Kesehatan itu penting banget saat ini? Karena namanya sakit, mau ringan, sedang, atau parah, itu harus diobatin kan, nggak mungkin didiemin aja kan. Dan kalau kita berobat terus kita sakitnya tuh parah, harus dirawat. Kalau kita nggak pakai JKN atau nggak pakai BPJS Kesehatan, merogoh kocek yang lumayan dalam. Nggak bisa tuh bayar berobat cuma 10.000 atau 50.000. Pastinya kalau rawat inap itu bisa jutaan, atau apalagi kalau kalian ada operasinya. Ya walaupun kita berharap akan sehat selalu, tapi namanya sakit ada aja. Mau kita jaga kesehatan kayak apa, kalau emang datang sakit ya sakit. Dan sakitnya ya macam-macam. Ada yang di kepala, ada yang di gigi, ada yang di jantung, ada yang di ginjal, ada yang di kaki, tangan, segala macam. Dan itu kalau JKN tuh di cover semua. Kayaknya ya ada yang di cover, ada yang enggak. Kapan sih kita bisa pakai kartu BPJS buat berobat? Pertama, kalau sakitnya ringan, ya kita ke klinik aja, klinik terdekat ataupun puskesmas. Dan kalau dokternya masih bisa menangani dan fasilitasnya ada di puskesmas, maka berobatnya hanya di puskesmas. Kedua, kalau penyakit kita agak-agak butuh dokter spesialis, sedangkan di puskesmas nggak ada spesialis, maka kita mendapat rujukan ke rumah sakit tingkat pertama atau kedua. Pokoknya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Misalkan di daerah itu rumah sakitnya masih kelas C ataupun alat-alatnya kurang lengkap, kita bisa dioper lagi ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Dan aku sudah mencoba itu. Untuk bedah mulut di Depok itu kan kayaknya waktu itu belum ada. Jadi dari puskesmas ke rumah sakit pertama, di rumah sakit pertama nggak ada spesialisnya, dioper lagi ke rumah sakit kedua. Dan ternyata harus dioperasi, cabut gigi, bungsu. Dan itu harus dioper lagi ke rumah sakit ketiga. Panjang kan? Ya panjang. Makanya JKN itu amat sangat membantu. Jangan sampai kalian menyesal kalau kalian belum punya kartu JKN.